Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erista Regilsa Putri, NPM 205401008, kelas PGSD 03. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang komponen kurikulum dan instrumen mengajar yang diampu oleh Bapak Jumanto SPD MPD. Komponen kurikulum. Kurikulum memiliki beberapa bagian penting sebagai penunjang serta pendukung operasinya secara baik. Pada prinsipnya, kurikulum memiliki 4 komponen pokok, yaitu yang pertama komponen tujuan, yang kedua komponen isi atau materi, yang ketiga komponen metode atau strategi, dan yang keempat adalah komponen evaluasi atau penilaian. Keempat komponen tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling mempengaruhi, ketergantungan, dan berinteraksi satu sama lain. Karena keterkaitan yang erat itulah kurikulum dinyatakan sebagai suatu kesatuan yang tidak terpisahkan. Yang pertama yang akan kita bahas adalah komponen tujuan. Kurikulum adalah alat untuk mencapai tujuan pendidikan. Maka tujuan kurikulum pada setiap program pendidikan harus merupakan penjabaran dari tujuan pendidikan nasional. Kurikulum tujuan dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah tujuan pendidikan nasional yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tepatnya Pasal 3. Dijelaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. B. Tujuan institusional, yaitu tujuan yang harus dicapai siswa setelah menyelesaikan suatu jenjang pendidikan tertentu, misalnya SD, SMP, SMU, baik lembaga yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta. C. Tujuan kurikuler, yaitu tujuan setiap mata pelajaran atau bidang studi. Secara operasional, tujuan kurikuler adalah rumusan kemampuan yang harus dimiliki siswa setelah menyelesaikan atau menempuh suatu mata pelajaran atau bidang studi. Yang terakhir, D. Tujuan pembelajaran, yaitu tujuan yang harus dicapai siswa setiap setelah berlangsungnya kegiatan pembelajaran. Kemudian ada beberapa fungsi komponen tujuan. Yang pertama, penentu bagi penetapan komponen-komponen berikutnya seperti materi, metode, media, sumber, dan evaluasi. Yang kedua, penentu arah dan corak kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan. Yang ketiga, indikator keberhasilan pelaksanaan pendidikan. Dan yang keempat, pegangan dalam setiap usaha dan tindakan dari para pengelola dan pelaksana pendidikan. Komponen yang kedua adalah komponen isi atau materi. Isi kurikulum pada dasarnya adalah bahan atau materi yang disusun untuk diberikan kepada siswa agar dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Penentuan bahan kurikulum harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan berbagai hal. Yang pertama, bahan kurikulum tersebut hendaknya merupakan materi dasar yang dianggap mewakili dan membekali kemampuan bagi siswa untuk secara berkelanjutan dapat melakukan kegiatan belajar. Yang kedua, bahan kurikulum tersebut merespon dan membantu memecahkan berbagai persoalan baik yang dihadapi dalam kehidupan masa kini maupun antisipasi kebutuhan di masa yang akan datang. Menurut Pusat Kurikulum Depdiknas menetapkan kriteria dalam memilih dan menentukan bahan atau isi kurikulum sebagai berikut. Yang pertama adalah sahih atau valid. Artinya bahwa materi yang diberikan harus benar-benar telah teruji kebenaran dan kesahihannya. Yang kedua, tingkat kepentingan, yaitu bahwa isi yang diberikan memang betul-betul dirasakan pentingnya dipelajari terutama oleh siswa dalam rangka membekali kemampuan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang ketiga, kebermaknaan, bahwa materi yang dipelajari siswa memiliki makna yang luas mencakup untuk kepentingan kemampuan akademis dan non-akademis. Yang keempat, layak dipelajari. Artinya, dilihat dari tingkat kesulitan, materi tersebut memiliki kelayakan yang tinggi sebagai bahan untuk dipelajari siswa. Dan yang kelima, menarik minat, yaitu bahwa materi tersebut harus menarik minat sehingga siswa termotivasi untuk mempelajarinya baik secara individual, kelompok, maupun klasikal.
Yang ketiga adalah komponen metode atau strategi. Strategi pembelajaran merupakan rencana tindakan atau rangkaian tindakan termasuk penggunaan metode dan pemanfaatan sebagai sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran. Strategi disusun untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua, metode adalah upaya untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam kegiatan nyata agar tujuan yang telah disusun tercapai secara optimal. Metode juga digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Dalam satu strategi pembelajaran dapat digunakan beberapa metode. Strategi berbeda dengan metode. Komponen yang keempat adalah komponen evaluasi. Komponen evaluasi merupakan alat untuk mengukur dan menilai program pendidikan. Evaluasi kurikulum dilakukan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan mengenai efisiensi, efektivitas, dan relevansi serta produktivitas program dalam mencapai tujuan pendidikan. Tujuan evaluasi yang komprehensif dapat ditinjau dari 3 dimensi, yakni dimensi 1, formatif-sumatif, dimensi 2, proses dan produk, dan dimensi 3, operasi keseluruhan proses kurikulum dan hasil belajar siswa. Yang pertama, dimensi 1, formatif. Formatif merupakan evaluasi yang dilakukan sepanjang pelaksanaan kurikulum. Data dikumpulkan dan dianalisis untuk menemukan masalah serta mengadakan perbaikan sedini mungkin. Yang kedua, sumatif. Sumatif merupakan proses evaluasi yang dilakukan pada akhir jangka waktu tertentu, misalnya pada akhir semester atau tahun pelajaran, untuk mengetahui efektivitas kurikulum dengan menggunakan semua data yang dikumpulkan selama pelaksanaan dan akhir proses implementasi kurikulum. Untuk dimensi 2, yang pertama proses. Proses yang dievaluasi ialah metode dan proses dalam pelaksanaan kurikulum. Tujuannya untuk mengetahui metode dan proses yang digunakan dalam implementasi kurikulum. Yang kedua, produk. Produk yang dievaluasi ialah hasil-hasil yang nyata yang dapat dilihat dari silabus, satuan pelajaran, dan alat-alat pelajaran yang dihasilkan oleh guru, dan hasil-hasil siswa berupa hasil tes, karangan, termasuk tesis, makalah, dan sebagainya. Dimensi yang ketiga, yang pertama operasi. Di sini dievaluasi keseluruhan proses pengembangan kurikulum termasuk perencanaan, desain, implementasi, administrasi, pengawasan, pemantauan, dan penilaiannya. Yang kedua, hasil belajar siswa. Di sini yang dievaluasi ialah hasil belajar siswa berkenaan dengan kurikulum yang harus dicapai. Dinilai berdasarkan standar yang telah ditentukan dengan mempertimbangkan determinan kurikulum, misi lembaga pendidikan, serta tuntutan dari pihak konsumen luar. Evaluasi sebagai alat untuk melihat keberhasilan pencapaian tujuan dapat dikelompokkan ke dalam 2 jenis, yaitu tes dan non-tes. Instrumen mengajar yang pertama adalah silabus. Menurut BSNP tahun 2006, silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu atau kelompok mata pelajaran tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber atau bahan atau alat belajar. Silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan pembelajaran lebih lanjut mulai dari perencanaan, pengelolaan, kegiatan pembelajaran, hingga pengembangan penilaian. Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah atau beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran atau MGMP, pada suatu kelompok kerja guru atau KKG, dan dinas pendidikan. Prinsip-prinsip pengembangan silabus dalam Panduan Penyusunan KTSP BSNP tahun 2006. Yang pertama adalah ilmiah. Artinya, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, relevan. Artinya, cakupan kedalaman tingkat kesukaran dan urutan penyajian materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Yang ketiga, sistematis. Artinya, komponen-komponen silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi. Yang keempat, konsisten. Artinya, adanya hubungan yang konsisten antara kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian. Yang kelima, memadai. Artinya, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar.
Yang keenam, aktual dan konstekstual, artinya cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutakhir dalam kehidupan nyata dan peristiwa yang terjadi. Yang ketujuh, fleksibel, artinya keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasi keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang terjadi di sekolah dan tuntutan masyarakat. Kedelapan, menyeluruh, artinya komponen silabus mencakup keseluruhan ranah kompetensi baik kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya, komponen silabus. Yang pertama, identifikasi. Identifikasi merupakan komponen yang berisi tentang nama sekolah, nama mata pelajaran, kelas atau semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan alokasi waktu. Yang kedua, standar kompetensi. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan minimal peserta didik yang menggambarkan penguasaan sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada setiap tingkat atau semester. Standar kompetensi terdiri atas sejumlah kompetensi dasar sebagai acuan baku yang harus dicapai dan berlaku secara nasional. Yang ketiga, kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dimiliki peserta didik dalam mata pelajaran tertentu. Kompetensi dasar dijabarkan dari standar kompetensi yang sudah tercantum dalam kurikulum. Yang keempat adalah materi pokok. Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari oleh siswa sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar. Yang kelima, pengalaman belajar. Pengalaman belajar adalah kegiatan belajar yang dirancang untuk melibatkan proses mental dan fisik siswa melalui interaksi antar peserta didik, serta peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian kompetensi. Pengalaman belajar dapat terwujud melalui pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Yang keenam adalah indikator. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur, yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, satuan pendidik, dan potensi daerah. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Yang ketujuh, penilaian. Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Kedelapan adalah alokasi waktu. Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. 9. Sumber, bahan, atau alat. Sumber belajar adalah rujukan objek dan bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran. Sumber belajar dapat berupa media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta materi pokok pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi. Langkah pengembangan silabus dilakukan melalui tahap-tahap berikut. Yang pertama, mengisi kolom identifikasi. Kedua, mengkaji dan menentukan standar kompetensi. Ketiga, mengkaji dan menentukan standar kompetensi dasar. Keempat, mengidentifikasi materi pokok. Kelima, mengembangkan pengalaman belajar. Keenam, merumuskan indikator. 7. Menentukan jenis penilaian. 8. Menentukan alokasi waktu. Dan yang kesembilan adalah menentukan sumber belajar. Yang kedua adalah PROTA atau program tahunan. PROTA adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 tahun dengan memperhatikan analisis kurikulum beserta perhitungan pekan efektif. Langkah-langkah penyusunan PROTA yang pertama, mengidentifikasi jumlah kompetensi dasar dan indikator dalam 1 tahun. Kedua, mengidentifikasi keluasan dan kedalaman kompetensi dasar dan indikator. Ketiga, melakukan pemetaan kompetensi dasar untuk tiap semester. Keempat, menentukan alokasi waktu untuk masing-masing kompetensi dengan memperhatikan pekan efektif. Ketiga adalah PROMES, program semester. Program semester adalah rancangan kegiatan belajar mengajar secara garis besar yang dibuat dalam jangka waktu 1 semester dengan memperhatikan program tahunan dan alokasi waktu tiap minggu. Langkah-langkah penyusunan program semester yang pertama, mengisi kompetensi dasar atau KD pada setiap unit.
berdasarkan pemetaan kompetensi dasar per unit yang telah disusun. Kedua, mengisi indikator sesuai dengan kompetensi dasar. Ketiga, mengisi materi pokok. Keempat, mengisi jumlah jam pelajaran setiap unit berdasarkan hasil analisis alokasi waktu yang telah disusun. Kelima, membagi jumlah jam pelajaran efektif dalam satu semester. Yang keempat, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Prinsip pengembangan RPP berdasarkan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 tentang standar proses penyusunan RPP hendaknya memperhatikan prinsip sebagai berikut. Yang pertama, perbedaan individual peserta didik. Kedua, partisipasi aktif peserta didik. Yang ketiga, berpusat pada peserta didik untuk mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inovasi, dan kemandirian. Keempat, pengembangan budaya membaca dan menulis. Kelima, pemberian umpan balik dan tindak lanjut RPP. Keenam, penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. Ketujuh, mengakomodasikan pembelajaran tematik terpadu, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar dan keragaman budaya. Kedelapan, penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Selanjutnya, langkah pengembangan RPP berdasarkan kurikulum 2013 sebagai berikut. Yang pertama, mengkaji silabus pada kurikulum nasional. Kedua, menentukan tujuan. Ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Empat, penjabaran jenis penilaian. Lima, menentukan alokasi waktu. Dan yang terakhir, menentukan sumber belajar. Kelima, media pembelajaran. Media adalah alat yang menyampaikan atau mengantarkan pesan-pesan pengajaran. Media pembelajaran bisa dipahami sebagai media yang digunakan dalam proses dan tujuan pembelajaran. Manfaat media pembelajaran: yang pertama, pembelajaran akan lebih menarik perhatian siswa. Kedua, bahan pembelajaran dapat lebih dipahami oleh siswa sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran. Ketiga, metode mengajar akan lebih bervariasi. Keempat, siswa dapat lebih banyak melakukan kegiatan belajar seperti mengamati, melakukan, mendemonstrasikan, dan lain-lain. Macam-macam media, ada media visual, media audio, dan media audiovisual. Langkah membuat media pembelajaran: yang pertama adalah menganalisis keperluan dan karakteristik siswa. Kedua, merumuskan tujuan instruksional dan operasional. Ketiga, merumuskan butir-butir materi secara terinci. Keempat, mengembangkan alat ukur keberhasilan. Kelima, menuliskan naskah media atau penyusunan yang digunakan. Keenam, mengadakan tes atau revisi. Yang keenam adalah lembar kerja peserta didik atau LKPD. LKPD didefinisikan sebagai suatu bahan ajar cetak berupa lembar-lembar kertas yang berisi materi, ringkasan, dan petunjuk-petunjuk pelaksanaan tugas pembelajaran yang harus dikerjakan oleh peserta didik dengan mengacu kompetensi dasar yang harus dicapai. Manfaat LKPD dalam proses pembelajaran sebagai berikut. A. Mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. B. Membantu peserta didik untuk mengembangkan konsep. C. Melatih peserta didik dalam menemukan dan mengembangkan keterampilan proses. D. Sebagai pedoman pendidik dan peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran. E. Membantu peserta didik memperoleh catatan tentang materi yang dipelajari melalui kegiatan belajar secara sistematis. Tujuan penyusunan dan penggunaan LKPD untuk pembelajaran: yang pertama, menyajikan bahan ajar yang memudahkan peserta didik untuk berinteraksi dengan materi yang diberikan. B. Menyajikan tugas-tugas yang meningkatkan penguasaan peserta didik terhadap materi yang diberikan. C. Melatih kemandirian belajar peserta didik. D. Memudahkan pendidik dalam memberikan tugas kepada peserta didik. Langkah-langkah menyusun LKPD: yang pertama, melakukan analisis kurikulum. Kedua, menyusun peta kebutuhan LKPD. Ketiga, menentukan judul LKPD. Keempat, penulisan LKPD. Syarat pembuatan LKPD: penyusunan LKPD harus memenuhi syarat didaktik, syarat konstruksi, dan syarat teknis. Yang ketujuh adalah evaluasi. Bentuk evaluasi yang dipilih harus sesuai dengan teknik penilaiannya. Oleh karena itu, bentuk instrumen yang dikembangkan dapat berupa bentuk instrumen yang tergolong teknik tes dan non-tes.
Yang pertama adalah tes. Tes digunakan untuk mengukur kemampuan siswa dalam aspek kognitif atau tingkat penguasaan materi pembelajaran. Hasil tes biasanya diolah secara kuantitatif. Proses pelaksanaan tes hasil belajar dilakukan setelah berakhir pembahasan satu pokok bahasan atau setelah selesai satu caturbulan atau satu semester. Jenis-jenis tes berdasarkan jumlah peserta, tes dibagi menjadi dua, yaitu tes kelompok dan tes individual. Jika dilihat dari pelaksanaannya, terdapat dua jenis tes, yaitu tes tertulis dan tes lisan. Kemudian yang kedua adalah non-tes. Non-tes adalah alat evaluasi yang biasanya digunakan untuk menilai aspek tingkah laku, termasuk sikap, minat, dan motivasi. Ada beberapa jenis non-tes sebagai alat evaluasi, diantaranya seperti wawancara, observasi, studi kasus, dan skala penilaian. Hubungan kurikulum dengan instrumen mengajar. Keterkaitan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar berhubungan dengan arah atau hasil yang diharapkan. Komponen adalah bagian yang integral dan fungsional yang tidak terpisahkan suatu sistem kurikulum karena kurikulum itu sendiri mempunyai peranan dalam pembentukan sistem kurikulum. Sedangkan instrumen mengajar berkaitan dengan upaya yang harus dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan. Hubungan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar sangat penting dan sangat terkait, sebab instrumen mengajar sendiri merupakan komponen dari kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Hubungan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar sangat penting dan sangat terkait, sebab instrumen mengajar sendiri merupakan komponen dari kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, instrumen mengajar dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, atau digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Ringkasan. Kurikulum sebagai program pendidikan memiliki 4 komponen, yaitu komponen tujuan, isi atau materi, metode atau strategi, dan evaluasi. Keempat komponen tersebut memiliki keterkaitan yang sangat erat, saling menunjang, dan saling mempengaruhi sehingga merupakan satu kesatuan yang terintegrasi atau sistem. Instrumen merupakan alat yang digunakan untuk mengukur tingkat ketercapaian kompetensi. Selain itu, instrumen juga diartikan sebagai alat bantu yang dipilih dan digunakan dalam kegiatan pembelajaran mengumpulkan agar kegiatan pembelajaran tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya. Instrumen mengajar terdiri dari silabus, program tahunan, program semester, RPP, LKPD, media pembelajaran, dan evaluasi. Hubungan antara komponen kurikulum dengan instrumen mengajar sangat penting dan sangat terkait, sebab instrumen mengajar sendiri merupakan komponen dari kurikulum untuk melihat efektivitas pencapaian tujuan. Dalam konteks kurikulum, instrumen mengajar dapat berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum, dan digunakan sebagai umpan balik dalam perbaikan strategi yang diterapkan. Berikut adalah daftar pustaka yang saya pakai dalam penugasan ini. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.